pihak KPU atau instansi yang telah memperoleh hak akses, dia bisa memverifikasi dan memvalidasi data, ini data perorangan, data kependudukan yang mau diverifikasi dan divalidasi yang bersangkutan. Jadi untuk penyerahan data enggak, Mas. Karena penyerahan data, cuma kali dia kita kasih akses untuk memverifikasi dan memvalidasi data sesuai data yang menunjukkan atau enggak. Itu saja. Jadi kami bukakan akses untuk itu. Dan itu pun tidak semua elemen data dibagikan. Kebutuhannya apa? Karena di Dukcapil itu ada 31 elemen data. Mungkin yang diberikan di KPU hanya 11. Yang lainnya enggak. Sesuai kebutuhannya bersangkutan. Berarti bisa langsung masuk ke pertanyaan kunci dong kalau kayak gitu. Berarti faktanya adalah sebenarnya pengungkapan data pemilu berkali-kali itu kuncinya itu dipegang sama Capil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya kabar Tata. Ya. Selamat datang di podcast Adopsi. Ada obrolan seputar demokrasi. Ini adalah ruang bincang resmi ya Bawaslu Kabupaten Penajam Pasir Utara yang menghadirkan obrolan berbobot yang mana lingkup temanya adalah seputar demokrasi. Jadi berkaitan tentang pemilu, pilkada dan sejenisnya. Tapi memang pada dasarnya pemilu dan pilkada. Jadi episode kali ini ya kita mengangkat tema fakta atau mitos Capil itu pegang kunci pemutahiran data pemilih enggak sih? Kita bicara tentang itu karena kan banyak yang bilang pasca pemilu atau pilkada itu kan pekerjaan dari penyelenggara pemilu itu masih ada, khususnya adalah KPU. Cuma pada dasarnya kan Bawaslu itu ikut mengawasi. Nah, nanti kita tanya nih ke narsum ya kita pada hari ini, Mas Doni Ariswanto atau biasa disebut atau dipanggil Mas Doni. Beliau adalah PLT Sekretaris di Dukcapil ya Mas ya, di Penajam Pasir Utara. Jadi kalau ada rapat yang berkaitan dengan pemutahiran data atau berkaitan dengan data pemilih, beliau memang yang biasanya hadir ya. Kalau boleh dikata beliaunya sudah di luar kalau misalkan data-data ini sudah di luar katat lah pokoknya ya beliau ini. Jadi memang tidak salah kalau misalkan Capil ini yang datang itu Mas Doni, karena hari-hari ketemunya sama beliau kalau misalkan KPU itu mengundang Capil. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak sudah mau hadir di tengah-tengah kami di podcast Bawaslu ini, karena memang banyak ada anggapan orang Bawaslu kerja itu apa sih pasca pemilu atau pilkada. Nah ini juga bagian dari kami. Ada edukasi lah ya kan. Walaupun anggaran itu tipis ya, mudah-mudahan kami berupaya ada hal-hal yang bisa kita berikan ke masyarakat supaya masyarakat ini masih sadar dan paham terkait dengan demokrasi. Ya. Nah, sebelum masuk pembahasan, Mas Doni, bisa dijelaskan nggak sih tugas Capil itu apa saja sih selain mengurus KTP, kemudian akta kematian sama lahiran? Atau mungkin mau mengenalkan diri dulu? Dulu, monggo. Silakan. Terima kasih Mas atas undangannya nih. Selamat pagi Sobat Bawaslu. Di sini saya Munis selaku PLT Sekretaris di Dukcapil Kabupaten Penajam Pasir Utara. Senang nih bisa ngobrol-ngobrol berbagi informasi terkait tugas dan fungsi Dukcapil di
pemerintahan seperti apa. Oke, mungkin saya jelaskan itu Mas. Sebenarnya untuk tugas Dukcapil sendiri itu melayani masyarakat dan memberikan dokumen legalitas di mata hukum. Manfaatnya apa? Setelah Dukcapil menginput dan memiliki data tersebut, satu, manfaatnya bisa digunakan untuk pelayanan publik. Kedua, perencanaan pembangunan terkait dengan data kependudukan, pengalokasian anggaran. Ketiga, ini Mas, yang keempat nih, sama dengan untuk pembangunan demokrasi yang berkaitan dengan pemilu dan segala macamnya. Yang kelima, untuk penegakan hukum dan pencegahan kriminalisasi. Jadi begini, makanya itu Dirjen Dukcapil khususnya untuk kependudukan dan pencatatan sipil itu namanya ada SIN, Single Identity Number, yang disebut dengan NIK, nomor induk kependudukan. Itu utamanya pemberiannya. Di NIK itu digunakan sebagai data perorangan, data individu. Itu setiap NIK nggak akan bisa berubah ya Mas. NIK nggak akan bisa berubah. Dan ini itu mengikuti kemanapun orang itu pergi kemana saja. Sekali keluar NIK ya itu Itu terus yang dipakai. Nggak bisa berubah-ubah. dia lahir di itu sampai dia meninggal itu. Ya, gitu. Terus yang terkait dengan pemanfaatan data kependudukannya Mas. Kita sih sebenarnya di Dukcapil itu sendiri tugasnya hanya untuk menginput data. Setelah diinput, kita coba lah dalam sistem SIA, sistem informasi administrasi kependudukan. Habis itu dari sistem SIA dimanfaatkan oleh lembaga pengguna-pengguna, khususnya untuk peran BPJS, perpajakan, dan untuk KPU atau untuk pendidikan demokrasi dan sekolah-sekolah termasuk itu intinya di situ. Jadi sumber datanya adalah di Dukcapil. Dukcapil ini walaupun bukan pelayanan dasar, tetapi dasar dari semua pelayanan Mas. Karena semua pelayanan menggunakan ini untuk saya, untuk mengusung sementara. Oke. Jadi memang jadi gini ya, mungkin kalau misalkan ada pertanyaan ini, kenapa sih Capil yang kalau ada masalah terkait dengan data atau segala macam pasti Dapil ikut terseret gitu ya? Karena memang utamanya adalah Capil memang yang punya data sebenarnya. Tapi kalau misalkan tahapan pemilu atau pilkada berkaitan dengan pengolahan data itu, sebenarnya peran Capil ini di mana? Gitu maksudnya jadi ketika setiap pemilu pilkada ini kan sibuk nih ya kan ini siapa sih yang mau milih ini siapa aja. Nah, ini tugas dari Capil ini seperti apa itu Mas? Karena kan selama ini pasti KPU tuh yang turun ke lapangan apa namanya. Tugas dari Capil adalah satu, DP4 menyiapkan DP4. DP4 setelah disiapkan oleh Kemendagri, karena semuanya data diserahkan di Kemendagri. Untuk Dukcapil kabupaten kota tidak ada penyerahan data ke KPU dari Kemendagri semuanya. Nah, di setelah DP4 diserahkan itu diserahkan tuh dengan KPU dengan melakukan subjek. Tugas Dukcapil membantu untuk verifikasi dan validasi data. Yang ketiga, tugasnya satu, melakukan perekaman untuk pemilih pemula. Agar yang bersangkutan, pemilih pemula ini bisa memilih menggunakan haknya nih. Menggunakan haknya. Karena syaratnya memiliki KTP. Makanya itu, kami pun ada data nih. Pemilih pemula sampai pemilih itu siapa aja. Kami punya data berdasarkan tanggal lahir. Itu ya target kami untuk melakukan perekaman. Maka sekolah kami ada program pelayanan bus to school, bus to kampus. Itu untuk pelaksanaan perekaman, membantu untuk pemilih pemula. Jadi sampai saat dia pemilihan, dia sudah memiliki KTP. Jadi Dukcapil itu Mas, walaupun dari pemilihan dari libur, pasti dibuka. Yang ada di setiap hari pemilihan, baik itu pilkada maupun pilpres atau maupun bila Dukcapil pasti buka untuk membantu verifikasi dan validasi data. Dan apakah dari proses-proses terkait dengan data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara itu,
ada bentuk ini enggak, penyerahan data secara periodik atau triwulan atau apa namanya, berapa bulan sekali yang dilakukan atau kerjasama yang dilakukan oleh Capil dengan Basurdan. Jadi khususnya di sini adalah KPU. Untuk sebenarnya ada KPU itu untuk yang pusat karena dia instansi vertikal. Dia sudah melaksanakan perjanjian kerjasama hak akses data kependudukan, NIK, dan KPPL. Itu sudah kerjasamanya dengan Dirjen Dukcapil. Jadi pihak KPU atau instansi yang telah memperoleh hak akses, dia bisa memverifikasi dan memvalidasi data NIK, data perorangan, data kependudukan yang mau diverifikasi dan divalidasi yang bersangkutan. Jadi untuk penyerahan data enggak mas, karena penyerahan data, cuma kami juga itu kan dia kita kasih akses untuk memverifikasi dan memvalidasi data sesuai data yang digunakan atau enggak. Itu saja. Jadi kami bukakan akses untuk itu. Dan itu pun tidak semua elemen data dibagikan. Kebutuhannya apa? Karena di Dukcapil itu ada 31 elemen data. Mungkin yang diberikan di KPU hanya 11. Yang lainnya enggak. Sesuai kebutuhan yang bersangkutan. Berarti bisa langsung masuk ke pertanyaan kunci dong kalau kayak gitu. Berarti faktanya adalah sebenarnya pengumpulan data pemilu berkelanjutan itu sebenarnya kuncinya itu dipegang sama Capil. Kuncinya ada, sumbernya di Capil. Kuncinya ada di KPU. Kuncinya tambah di KPU ya. Karena untuk Dukcapil sudah siap ke pusat. Jadi hari ini ada perubahan. Siapa yang sudah 17 tahun, KPU bisa akses. Ini yang lahir usia 17 tahun pada hari ini dia bisa akses. Cuma ada semua elemen data kita berikan, hanya terbatas. Dan dipastikan ketika pemutahiran data atau sejenisnya tidak mungkin KPU itu melakukan sendiri ya, atau memilah data sendiri. Pasti ada sangkut pautnya dengan Capil. Pasti ada atau sumber datanya itu ya. Ada di Capil. Ada sumber datanya itu. Ada di Capil. Sampai kapanpun Capil punya peranan. Peranan dalam tidak semuanya bisa akses dia. Iya. Karena keamanan data. Nah, masih berkaitan dengan update masalah data ya, data orang atau segala macam kan. Sejatinya kalau misalkan kita bicara kelahiran itu kan pasti ya asli masih dilaporkan tuh. Kalau kelahiran kan pasti dilaporkan, mungkin nggak dilaporkan. Nah sekarang itu kan banyak muncul pertanyaan atau permasalahan muncul itu kan kalau sudah kematian. Kematian ini kan apalagi kalau tidak diurus ya statusnya masih hidup terus banyak orang yang sandatnya udah mati kan kayak gitu. Makanya dulu sempat kita beberapa kali diberikan data, ada proteksi data oleh RI untuk kita melakukan copet. Ya rata-rata yang kita dapat itu yang masalah itu orang yang tidak berlebihan masih ada terdata. Nah jadi gini pada dasarnya tugas Dukcapil adalah mencatat. Makanya itu ada pencatatan sendiri, pencatatan uang. Apa yang dilaporkan oleh masyarakat. Kalau tidak dilaporkan, kami tidak ada berhak untuk harus memaksa misalnya untuk melaporkan pencatatan setiap peristiwa itu. Jadi kita mohon untuk teman-teman nominso atau Bawaslu ya, ketahui akan pentingnya akte kematian. Akte kematian itu amat sangat penting sekali. Jangan sampai datanya sudah dihapus oleh sistem baru melaporkan akte kematian, dan dia akan mengalami urusan pengadilan. Karena banyak yang sekarang. Mohon apapun yang terjadi peristiwa yang dihadapi oleh masyarakat, apapun itu, baik itu peristiwa kependudukan, contohnya pindah, data, tentasi maupun peristiwa penting lainnya, lahir, mati, perkawinan, perceraian, segera laporkan. Biar datanya
kita semakin akurat, semakin baik, dan semakin bisa dimanfaatkan oleh saja dari lembaga pengembangan daerah ini. Memang alasannya biasanya apa sih orang itu malas, Mas, untuk apa namanya melaporkan kematian itu? Nah, ini Padahal kan kayak gini ya, apa namanya, kalau yang BPJS ya, kan, kalau tidak dilaporkan dia meninggal kan pasti terus. kan bayar Iya, iuran itu akan jalan terus. Walaupun memang sekarang lebih banyak kota itu kalau BPJS itu gratis ya. Gratis, iya. Jadi mereka tidak terlalu memikirkan. Yang dipikirkan kan kalau sudah kita bayar sendiri. Nah, ini gimana orang-orang ini? Apa sih alasan mereka selain daripada itu? Kok mereka tidak mau gitu loh melaporkan? Ada hal lain kan? Ini ya mungkin ada setelah kita telusuri memang di Orebak atau di desa kelurahan memang ada semuanya sih, ada beberapa nanti indikasi namanya indikasi mereka penerima bantuan sosial maupun BKH maupun bahwa lainnya mereka enggan melaporkan dan kematiannya nih. Karena nanti kehilangan bantuan itu salah satu itu padahal itu pun seharusnya sangat tidak diharapkan oleh pemerintah karena itu data itu maupun anggaran itu bisa digunakan dengan oleh penduduk yang lain kasihan. Terus yang kedua, sekarang pemrosesan administrasi itu pendudukan itu semakin mudah, Mas. Nggak seperti dulu. Sekarang cukup dari rumah aja bisa. Nggak ada datang ke dukcapil. Online. Kan ada layanan online. Itu ada 24 layanan online yang bisa diakses dari rumah, namanya via web saja. seranginusantara.penajamkap.go.id. Mau terus perubahan kakak, akte kelahiran, akte kematian, perkawinan, semuanya ada di situ. Jadi cukup dari rumah saja melalui HP. Nah, dokumennya Mas, kirim melalui email. Pakai dicetak mandiri pakai kertas putih. Sekarang dokumen kependudukan dicetak pakai kertas putih AVS A4. Itu salah satu inovasi dari media dulu. Berarti apa namanya, kalau misalkan sama juga kita mau pindah domisi, pindah berkas lah ya. Tinggal kan sudah bisa dari ininya ada. Semakin mudah sekarang. Nah, ada tantangan lain nggak, Mas, berkaitan dengan Capil ini menjaga keakuratan, kemudian dan juga sinkronisasi data kependudukan? Tantangan itu masih ada maksudnya terkait dengan keamanan data ya sekarang. Nah, karena keamanan datanya sangat penting sekarang. Dan saya ada jadi itu saat ini itu kami harus sesuai dengan ISO 27001 tentang standar manajemen keamanan informasi. Jadi semua dataku harus sesuai dengan standar itu. Kita pun kalau memang nggak harus ada di server kita pun, lihat ini, saya bisa masuk. Hanya orang itu aja. Terus kita buka aplikasi. Dia meninggalkan itu harus kembaliin. Jadi di aplikasi sekarang itu Mas, dia nonaktif itu nggak sampai satu pun aplikasi cuma mati. Apabila ada kebenaran untuk keamanan data itu sendiri. Jadi selain itu tantangannya, terus yang kedua kita emang kurang sosialisasi ya terkait dengan pentingnya data kependudukan ke masyarakat dan pelayanan kita yang kita sama. Pelayanan kita di masyarakat itu kita permudah sekarang. Tetapi masih ada tadi masyarakat kalau ngurusan HP gitu tuh sulit. Iya. Padahal kalau diurus sendiri itu pasti gampang dan ada solusi. Jadi sekarang Mas di setiap kelurahan dan desa itu ada petugas penghubung Mas. Sekarang sudah dibuat. Jadi untuk pelayanan data akurasian data ini, kualitas data kan semakin harus semakin baik. Teman-teman membantu masyarakat yang emang tidak bisa menggunakan gadget, tidak melakukan pelayanan. Kita akan dipanggil oleh petugas penghubung. Jadi untuk pelayanan sekarang kalau emang
bisa dari rumah. Kalau emang nggak bisa, cukup di antar kelurahan atau desa. Iya. Dan harus ke Dukcapil. Itu sudah jalan setengah. Karena memang kan sekarang nggak bisa ya satu orang itu tidak memegang HP. Iya. Paling nggak kan kalau dia orang tua, anaknya pasti pegang HP kan bisa melalui HP. Iya kan. Nah, tiap proses pemilu atau pilkada itu kan memang ada yang namanya daftar pemilih tetap. Nah kan yang mungkin dipelesetkannya itu daftar bermasalah tetap. Karena selalu bermasalah. Ya, emang Mas, itu selalu dinamis. Aduh, Yang stuck lah. ya. Jadi kalau misalkan KPU itu selalu mengeluarkan daftar pemilih daftar pemilih tetap 1, 2, ada tambahan. Ya. Atau ada berkelanjutan lagi. Ini kan memang selalu menjadi hal-hal yang memang perlu harus di up to date kan. Nah, itu bagaimana Capil melihat hal-hal yang seperti itu? Kenapa sih kok selalu ada perbedaan data atau datanya itu selisih apa segala macam? Karena emang data itu dulu kan itu selalu dinamis lah. Nggak stuck nanti ya. Jadi ada pergerakan. Donasi, ada yang datang, ada yang meninggal. Kita kan nggak bisa nih menyetor itu tuh. Jadi setelah data, walaupun setelah DP4 sudah terbitkan, dia masih data itu pasti akan berfluktuasi data. Sebagian kecil lebih ya. Tetapi kalau sampai dengan proses pemilu, makanya itu di Dukcapil itu datanya selalu update karena sudah pakai siap terpusat. Apapun yang di entry di Dukcapil kabupaten kota yang diakses oleh instansi pengguna misalnya KPU dan lain-lainnya pasti akan sama. Cuma ada kadang-kadang ada masalah nih. Kenapa KTP saya nggak terbaca di BPJS atau di perpajakan? Itu tinggal update aja. Update aja. Ya, kami ada layanan nomor WA bagi teman-teman mantan masyarakat konkursus atau wasu yang mengalami kendala terkait dengan itu bisa melalui konsultasi atau informasi melalui layanan WA kami di 0821 4828 7007. Jadi tinggal itu aja. Ya, komunikasi Dan senternya juga itu sekali. Itu sekali ya. Nah, memang sedikit informasi memang sejauh ini kan memang KPU ya Mas ya berkaitan dengan mutahiran data pemilu lain itu disingkat itulah. Nah kemudian tugas Bawaslu sendiri kan memang pada dasarnya melakukan pengawasan. Makanya kenapa kita concern terkait masalah itu karena tugas kita itu mengawasi. Karena mungkin ya kenapa harus diangkat sekarang, diawasi dari sekarang supaya nanti ke depannya ketika sudah memasuki masa tahapan pengakhiran kita udah punya data yang jelas. Karena kan kita juga ada data pemilih khusus itu kan, yang mana ya seperti itu yang tadi dari statusnya mungkin dari TNI Polri yang dia pensiun ya, jadi pemilih baru kan, walaupun usianya muda, usianya tua tapi kan udah terasa di TNI Polri. Iya, udah mempunyai hak pilih kan. Nah itu. Nah kemudian dari sisi masyarakat ya Mas ya, kemudian apa sih yang harus dilakukan masyarakat ya agar mereka itu datanya valid, kemudian nantinya mereka itu tidak kehilangan haknya ketika pemilu atau pilkada. Oke. Bagi masyarakat yang penting itu laporkan apapun yang peristiwa kependudukan atau peristiwa penting lainnya segera lakukan ke Dukcapil. Atau saat ini lebih mudah Mas. Dirjen Dukcapil itu mengeluarkan aplikasi namanya Identitas Kependudukan Digital. Itu semua dokumen ada di situ. Terkait termasuk KTP digital, KK, akte anak-anak, akte yang bersangkutan, semuanya di situ ya. Jadi kalau di IKD itu apapun yang ada perubahan pasti akan ada notifikasi dari Dirjen Dukcapil. Jadi kita akan tahu nih, kita tinggal buka aja. Ada nggak nih berubah kakak nih? Di tempat siapa yang berubah? Kalau dulu kan kita nggak tahu Mas. Kita suami istri nih.
ada cekcok. Iya. Tahu bisa nih. Bisa, satunya pindah mana ya? Kan nggak tahu. Tetapi dengan IKD kita tahu nih apapun perubahan yang ada di elemen data kita, kan pasti akan terinformasi. Itu pentingnya layanan IKD. Mungkin saat ini masih teman-teman masyarakat mungkin menyepelekan, tetapi di satu sudah berlaku basis data dulu, basis data untuk pelayanan ke depan serba digital. Bisa kakak, gitu ya, ada semua. masih ada semua gitu ya. Ya. Itu pentingnya IKD. Dan di IKD itu ada 10 layanan, Mas. Sama dengan kayak Serambi Nusantara. Kalau di IKD itu hanya untuk saat ini masih 10 nih. Termasuk perubahan data, pembuatan akte kelahiran yang punya nih, yang belum mempunyai ini, akte kematian, proses pindah data. Di IKD itu ada, itu sudah di IKD. Oke, jadi masyarakat nggak perlu isi formulir, isi apa, nggak perlu, tinggal upload aja kasihnya. Memang sekarang itu masanya kan memang ini ya apa namanya up to date-nya itu karena internet itu sekarang di mana-mana digital, semua digital. Orang diberikan kemudahan bagi yang mau, ya kan? Itu iya. Dan ketimbang kan mungkin orang banyak yang ini ya kerja atau apa, iya, nggak sempat atau mungkin kerjanya di luar daerah. Tapi ngomong-ngomong, Mas Doni, sekarang ini jumlah penduduk di TPK ini berapa sih? Untuk semester 2 tahun 2024 ini ya penduduk PPU ada 202.67 jiwa. 202.067 jiwa. Semester tahun 2000. Untuk semester 1 tahun 2005 belum rilis nih, Mas. Mungkin minggu depan. Iya, ya. Berarti udah terus ya. Bisa terus. Berarti kalau misalkan push 200 itu berarti ini dong. Pada tambah dong. Tambah. Iya. Iya bisa. Ya. Ini buat apa di pemilu mendatang? Berarti bisa nambah dewan dong kita ya. Bisa. Iya. Ini kesempatan bagi yang mau nyalon aja kan. Iya. Untuk tambahan kan, karena kan ada tambahannya nih. Iya kan? Iya. Kemarin pada Desember 2024 jumlah penduduknya segitu. 200 ya. 202.000. Itu kan 25 lagi dong nanti kita ini. Iya kan? Jadi mungkin 30 lagi. Iya, bisa tembus kalau gitu. Iya. Nah, dengan apa namanya? Sampai 200 ya, Mas ya. Itu apa namanya? Dari sektor mana yang apa namanya? Apakah dari orang dari luar kah atau seperti apa, atau memang banyak perusahaan kemudian orang masuk ke PPU pekerja atau seperti apa itu, Mas? Mas tahu untuk mutasi penduduk atau memang apa namanya ya, karena ya banyak beranak ini kalau untuk yang untuk tahun ini, Mas, pertumbuhan penduduk kita itu sebenarnya menurun ya. Menurun ya dibandingkan tahun 2017. Kalau di tahun 2017-2018 itu sekitar 2%. Kalau untuk tahun 2023 itu cukup saja. Tetapi kalau untuk per semester itu bisa ada penambahan penduduk sekitar 500 ribuan. Itu dari mutasi. 500 ya. Iya. Misalnya kalau ada yang pindah keluar itu apa 50% apa sih dapat generasi. Karena mungkin ada pertambahan lalu juga karena IKN ini juga. Ada IKN juga. Itu ada sedikit mempengaruhi lah. Sedikit mempengaruhi itu. Tapi kan kalau misalkan IKN sendiri nggak berkurang lagi, Mas, karena itu beda lagi kita. Tahu udah beda otorita kan, udah beda wilayah. Iya. Karena sampai saat ini permennya juga belum ada, Mas. Iya. Nah, ini masih lama ya. Itu 200 sudah sampai KN-nya. Iya. Karena saat ini kan masih wilayah PPU tuh, Pak. Iya. Penduduknya tidak masih sangat mendukung, masih wilayah PPU 809. Kalau misalkan sebelum apa namanya pemilu nanti ini udah wilayah sendiri, bisa kembali di bawah 200 nggak itu? Enggak. Potensinya untuk potensi karena kan enggak
banyak ya. Masih saya kira masih di atas 200. Masih di atas 200 ya. Di atas 200. Turunnya mungkin nggak signifikan ya. Tidak signifikan. Ya. Ya. Emang wilayah aja yang luas, tapi jumlah penduduknya kan nggak. Iya. Dari wilayah tertentu. Karena mungkin ini ya, apa namanya, orang-orang yang di sana kan juga memang pegawai aja, bukan ini kan, bukan cuma orang ngasih sandra kan sudah. Iya. Mereka pemerintahnya di sana. Iya. Nah, kemudian ada ini nggak Mas, mungkin harapannya kepada KPU dan juga Bawaslu selaku pengawas ya, untuk terkaitan dengan pemutahiran data pemilih ini. Ya, harapan kita sih tetap selalu berkoordinasi dan berkolaborasi terkait dengan update data pemilih pemula maupun wajib KTPL. Apapun yang terjadi di lapangan, Dukcapil selalu siap membantu untuk melaksanakan verifikasi dan validasi data yang menunjukkan. Emang kita selalu berkoordinasi dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu khususnya untuk penegakan demokrasi ini. Kita harapkan pemilu itu bisa berlangsung dengan lancar dan sukses semuanya. Karena memang selama ini kan memang hanya KPU ya Mas yang sudah ada apa namanya juga kerjasama dengan Dirjen Pendudukan ya kan Capil. Sementara Bawaslu itu kan memang tidak memiliki data langsung aksesnya. Tapi sebenarnya kita tuh punya akses ya Bawaslu itu kalau untuk kita untuk di daerah nih kayak misalnya Capil kita mau melihat apa data apa segala macam itu ada ininya nggak? Ada aksesnya nggak kita? Sebenarnya ada Mas. Apa itu? Sama aja namanya web portal juga namanya. Oh, web portal. Jadi gini Mas, Dukcapil itu tugasnya hanya untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Kami nggak bisa memberikan data banyak jelas kan nggak boleh. Kalau cukup data agregat, untuk kita kasih. Data agregat Kita jumlah apa ini nama gitu ya, termasuk nama sama apa gitu ya. Anda boleh juga. Oh, alamatnya boleh juga. Cuma nama tuh Vino. Iya, jadi data agregat itu data berupa angka 2. Tapi kalau untuk memverifikasi memvalidasi Bawaslu nih tidak datang. Kalau tahu Dukcapil verifikasi dan validasi orang ini ada di masih di PTU atau sudah meninggal atau sudah pindah, itu tidak siapa yang memverifikasi memvalidasi data. Kami tidak memberikan data. Kami hanya untuk memverifikasi dan memvalidasi data. Yang ngasih data DP4 itu Dirjen Dukcapil dari di pusat. Jadi mengenai data sama tahunya nih dengan data Dukcapil nih. Iya. Kami hanya memverifikasi memvalidasi. Memang harus dipisah nih ya. Harus dipisah. Ya, artinya memang segala sesuatunya itu dari Dirjen, bukan dari Capil di daerah. Kan kayak gitu ya. Cuma kalaupun kita misalkan bisa melihat apa namanya data tadi melalui apa itu Mas rekor hal itu ya kalau misalkan gak ada alamat kita mau ngecek kemana Mas kalau cuma ada ini doang. Dan makanya itu misalnya karena kan juga misalkan nih kita mau verifikasi faktual ke lapangan misalkan jauh-jauh ya dekat sini aja bisa di kelurahan IPA sini kan kita mau datangi nih kalau cuma nama aja nama itu kan kalau kita lihat satu nama misalkan Umar itu sudah sampai puluhan bahkan atau belasan kita bingung gini itu bisa berdata ya. Makanya itu dengan data nih masih datanya data mentahnya itu soalnya ke Dukcapil orang ini pas dipilih atau enggak jawabnya cuma iya tidak tidak itu simpel sekali ya ya masih dulu kita di luar itu aja jadi kami tidak akan bisa memberikan karena itu sesuai dan melanggar sudah kan aku memvalidasi dan validasi Mas dan begitu takut kalau itu ya saya tidak akses itu tuh iya tapi saya yakin Bawaslu pasti ada sudah kerjasama Bawaslu pusat
sudah ada akses tuh. Nah, mungkin nanti kalau data semua nanti masuk di data pinjol nanti. Ya, nanti kita takutkan. Iya, gantang. Pelanggaran itu nanti datanya orang bocor lagi ya. Ada nonton misalkan dari data, kadang bisa dari data Cakil. Iya, masalah Kayak gitu. Nah, mungkin di pertanyaan yang terakhir ini ya Mas ya. Memang sejatinya penyelenggara KPU Bawaslu itu tidak bisa lepas dengan adanya capil yang dimana merupakan sumber datanya itu kan adalah capil. Nah, emang tadi harapannya tadi kalau misalkan kita dengar tadi Mas Doni memang lebih berkaca kalau misalkan ada orang yang ada bersinggungan datanya dianggap kurang atau apa hasil gerakan ya segera kecantil peta itu mungkin tadi dia KTP tidak terdaftar apa atau mungkin dia mendaftarkan apa kemudian tidak sesuai namanya makanya disegerakan langsung ke KPU karena ini berkaitan dengan data pemilih yang akan datang ya kayak gitu. Nah, terakhir nih harapannya lagi mungkin bagi teman-teman yang atau misalkan sobat Bawaslu yang masih 16 mau ke 17 walaupun memang ini masih panjang karena ribetnya nanti kalau sudah mendekati 17 bang Syahrir kan udah kalau 15-16 kan udah pasti ke 17 ya kan. Nah yang ribetnya itu kan kalau sudah mau mendekati ada yang 1 hari sebelum 2 hari sebelum atau meninggal atau segala macam. Nah mungkin ada dari Capil nih kira-kira ada masukannya atau seperti apa berkaitan dengan hal-hal yang seperti itu. Pertanyaan terakhir dari kami. Oke, terkait dengan sobat Bawaslu yang memasuki usia 17 kalau yang saat ini masih 17 tahun bisa melakukan perekaman jadi Capil tapi untuk cetak KTP-nya belum bisa di usia 17 tahun. Kalau untuk perekaman boleh. Perekaman boleh. Dan bagi teman-teman nih sobat Bawaslu yang ada di luar PPU nih mau kuliah mau belajar nih itu saya mau perekamannya di mana? Perekamannya bisa di mana saja di Dukcapil mana saja. Dan untuk cetak KTP-nya bisa di Dukcapil mana saja. Dan untuk rekam cetak bisa dilakukan di Dukcapil mana saja. Di Dukcapil mana saja bisa. Nggak harus pulang ke TPU. Bagi teman-teman yang kuliah ini kan masih banyak nih. Yang kuliah itu mungkin kalau perekamannya di sana ya, tapi kalau ngambil fisik kayak misalkan KTP-nya pasti kembali di sini dong. Iya, itu mungkin bisa libur kali ya Mas ya. Bahkan libur atau apa? Enggak Mas, tapi menurut aturannya rekam cetak itu bisa di mana saja. Gitu. Contohnya nih. Kuliah di Samarinda nih orang. Samarinda bisa. Tapi pasti alamatnya di sini Pak PPU. Iya. Karena database-nya ada di PPU. Itu pun juga misalnya kita bepergian nih. Karena kita hilang. Udah baca buat surat Finland telepon ya. Cetak bisa. Cara di sana juga bisa Di Dukcapil bisa. Aksesnya mudah sekali ya. Aksesnya kan. Kalau misalkan kita nggak cetakan yang IKD apa namanya elektronik itu kan bisa kita lihat kan ya bahwasanya ini sebenarnya belum di apa namanya isinya belum digital kayak salah satu keuntungan nih kayak misalkan kita ke terbang itu kan kita kan sekarang kan tinggal menyiapkan dari HP aja elektronik gitu aja begitu. Ini kayaknya sebenarnya kalau bicara dengan Capil ini nggak mesti waktu puluhan kulit itu nggak kurang lah sama bahasanya seperti itu. Cuman karena memang kita nanti mungkin suatu saat akan mengundang Capil lagi ya nanti takutnya habis pertanyaannya. Jadi memang dicukupkan pertanyaannya sampai di sini gitu sama Bawaslu. Oke, sekali lagi terima kasih
Mas Doni masalah. sudah mau hadir dan menyempatkan waktunya untuk kita diskusi hari ini. Dengan senang hati. Iya, memang kemarin itu agak sedikit buru-buru, ya minta tolong Mbak Gigi kan untuk menghubungi Mas Doni. Oke, terima kasih Sobat Bawaslu. Jangan lupa ya untuk terus ikuti podcast adopsi, ada obrolan seputar demokrasi ya, karena masih banyak episode selanjutnya atau menarik lainnya yang nantinya kita akan mengulas berbagai sisi berkaitan dengan demokrasi yang ada di Indonesia ataupun di Penajam Pasir Utara secara mendalam dan juga santai. Saya tutup, sampai jumpa di episode berikutnya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.